fayudkhiluhum kan fayadkhuluhum fayudkhiluhumul jannata ma'ahum. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu as-sifati al-masyrutah fi man takhtaru suhbatahu, yaitu keterangan sifat yang al-masyrutah, sifat-sifat yang yastawfi syurut, atau sifat-sifat yang ada pada diri seseorang yang bisa kita jadikan sebagai sahabat kita. Apa saja sifat-sifat yang ada pada teman kita sehingga dia boleh dikategorikan sebagai atau layak sebagai sahabat kita. Kira-kira sifat-sifatnya apa saja begitu ya. Karena dikatakan bahwa annahu la yasluhu lisuhbati kullu insanin, karena sesungguhnya tidak semua manusia itu layak dijadikan sahabat. Artinya tidak semua orang itu jadi sahabat kita. Artinya tidak semua orang yang kita kenal itu jadi sahabat kita atau layak menjadi teman kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Rasulullah bersabda, manusia itu menurut atau mengikuti daripada ajaran temannya. Din di sini adalah agama, anutan, kepercayaan, pemikiran, macam-macam ya, atau ajaran, jejak langkah temannya. Jadi apa kata temannya? Kalau temannya kafir, dia bisa ikut kafir. Kalau temannya muslim soleh, dia bisa jadi orang soleh. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya setiap daripada kalian melihat atau meneliti dulu kepada siapa yang harus dia berteman. Yanzur bisa diartikan melihat, meneliti, melacak, atau mewaspadai boleh juga ya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaknya dia meneliti, melihat dulu. Ya, setiap kalian hendaknya meneliti, melihat kepada siapa dia harus berteman. Fala budda an yatamayyaz bi khisalin wa sifatin yurghabu bisababiha fi suhbatih, maka harus dipilah-pilah dulu ya, harus betul-betul kita punya satu alat untuk bisa memilah dan memilih sifat-sifat apa, khisal apa, watak-watak apa. Sifat-sifat khisal bisa jadi sifat, sifat bisa juga maknanya adalah tabiat, sifat dan watak yang pantas atau yang bisa dijadikan sebagai sebab, yang bisa dijadikan sahabat kita dengan sebab-sebab sifat-sifat itu. Ada beberapa teman, ada beberapa orang yang dia memiliki sifat-sifat yang layak kita jadikan sebagai sahabat kita. Siapa-siapa saja mereka. Wa tushtarat tilkal khisalu bihasabil fawaidil matlubati minas suhbah, dan disyaratkan dari sifat-sifat itu semuanya ya, bihasabil fawaid, mengikuti daripada faedah-faedah yang diminta di dalam persahabatan. Nah, begitu. Jadi kalau memang dia memiliki sifat-sifat yang memang ada pada diri seorang sahabat kepada sahabatnya menurut jalur agama dan syariat, maka dia layak sebagai teman kita. Idh makna syarti, karena makna daripada syarat itu mala budda minhu lil wusuli ilal maqsud, sesuatu yang harus ya mencapaikan dia kepada tujuan akhir. Ya, mencapaikan dia pada tujuan apa yang dia inginkan. Sholatnya kepingin jadi sholat yang sah, ya harus yastawfi syurut. Anda bisa masuk ke dalam pondok pesantren yang Anda inginkan, ya harus yastawfi syurut. Kan gitu. Baru boleh Anda mendaftarkan diri di satu lembaga pendidikan, entah kuliah, entah perguruan tinggi, entah ma'had, pondok pesantren, entah sekolah, entah apa saja. Fakultas kedokteran, ya yastawfi syurut. Mau masuk ke dirgantara ketentaraan, ya yastawfi syurut. Semua ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang boleh masuk, kan gitu. Begitu pula halnya juga dalam persahabatan, selama dia yastawfi syurut, maka dia layak sebagai sahabat kita. Fal idhafa ilal maqsud tadhharu syurut, maka penambahan kepada maksud yang ada di atas tersebut, menyandarkan kepada maksud yang ada di atas tersebut, maka akan tampak syarat-syaratnya. Kalau sekiranya syarat-syarat ini ada pada teman kita, maka dia sahabat kita. Tapi kalau tidak ada, waspada. Harus kita waspada. Wa yutlab minas suhbati fawaidu diniyatun wa dunyawiyatun, dan dituntut
pada persahabatan itu ada beberapa faedah-faedah yang faedah-faedah tersebut kaitannya dengan urusan agama dan urusan duniawi. Ya, yang pertama amad dunyawiyah, seperti kaitan faedah-faedah yang terkait dengan urusan keduniawiaan. Seperti apa? Kal intifa'i bil mali abil jah, seperti mengambil manfaat dari hartanya atau dari pangkatnya. Ya, misalnya dia sama hartanya lomo, dermawan artinya. Pangkatnya tinggi tapi dia punya sikap bijaksana. Boleh kita layak sebagai sahabat ya. Au mujarradil isti'nasi bil musyahadati wal mujawarah. Atau sahabat yang diambil dari sifat duniawiyahnya adalah hanya sekedar kita menyaksikan dan kita berdampingan dengan dia itu merasa aman kita. Kalau saya berdampingan dengan dia, semua urusan beres. Mau kepolisian beres, mau hukum beres, mau cekcok beres, mau urusan kecamatan beres, urusan surat menyurat beres, urusan kawin beres. Kalau dekat sama dia, semuanya tuntas. Ya, tidak akan ada yang luput. Senang saya dekat dia. Ya, lagian juga hati itu tenang, senang, farhan begitu. Tapi ini bukan tujuan kita dalam pembahasan ihya, karena duniawi tujuannya adalah macam-macam nanti, ya enggak? Amad diniyah, kalau urusannya dengan urusan agama atau akhirat, fayajtami'u fiha aidan aghradun mukhtalifatun. Tentunya di sana akan terkumpul atau akan Anda dapati banyak dari tujuan-tujuan yang bermacam-macam. Anda akan dapati di sana banyak tujuan. Idh minhal istifadatu minal ilmi wal amal, di antaranya adalah engkau mendapatkan faedah dari ilmu dan amalnya. Kalau kau berkawan dengan dia, kau alim. Kau berkawan dengan dia, amalmu jadi amal soleh. Bagus ini. Wa minhal istifadah minal jahi tahasunan bihi an idza'i man yushawishul galba. Di antaranya juga mengambil faedah dari pangkatnya dia. Kalau dia adalah orang yang berkedudukan pangkat dan dia punya sisi agama yang kuat, kita dengan pangkatnya dia tersebut atau dengan kedudukannya terjaga kita dari segala gangguan orang-orang yang akan merusak hati kita atau mengacaukan hati kita dan bahkan membendung kita, mencegah kita dari urusan ibadah yang khusyuk kepada Allah Ta'ala. Begitu ya. Saya kalau sembahyang di masjid, nanti saya diganggu ini sama masyarakat ini karena di daerah yang sangat minim misalnya. Tapi karena saya dekat dengan dia, saya diberikan kuasa penuh, saya boleh leluasa untuk bikin pengajian, saya diberikan leluasa untuk bikin jumatan sama orang-orang di daerah sekitar setempat 40 orang misalnya begitu. Ya, jadi ada keuntungan dari sisi itu. Ya, di antaranya juga mengambil faedah dari sisi hartanya lil iktifa'i bihi an tadyi'il awqat. Apa itu? Ya tadi. Ya, begitu kita dapat teman yang punya pangkat, kita leluasa untuk bisa ibadah dengan nyaman, atau leluasa kita untuk hidup bermasyarakat atau bersosial dengan masyarakat kita dengan enak atau dengan santai, dengan enak, dengan nyaman. Ada sisi hartanya, yaitu mencukupkan dirinya ya dari menyia-nyiakan waktu untuk cari makan. Jadi kita enggak diributkan untuk cari nafkah. Kata teman kita mengatakan, ya sudah ya akhi, ente tidak usah urusan kerja, cari mata pencaharian atau ini itu. Cukup ente dakwah, ngajar, duduk di pesantren, nanti saya yang menghidupi. Betul mas, betul, tidak bohong saya. Sudah, merem ya, nggak usah urusan gaji ustadz, kebutuhan anak-anak Pak Had, tidak usah. Sudah, pokoknya duduk yang tenang, duduk manis, siul-siul, senyum-senyum, nanti saya semua yang datangkan semua. Engkau punya kebutuhan ini kepada santri-santrimu atau kepada para asatid yang ada di pondok pesantrenmu atau di sekolahanmu. Enak ini, ya enggak? Kalau ada yang kayak gini ini 1001 zaman sekarang sudah. Ya enggak? Biasanya mahad khair ilal bahlul au luh maksud. Ya enggak? Wa minha al-isti'anah fil muhimmat. Di antaranya juga adalah teman yang bisa diambil manfaat dari sisi agamanya, atau teman yang punya keuntungan dalam sisi agama itu, dia menolong kita dari segala perkara-perkara yang penting. Liyakuna iddatan fil masaib, supaya
ya, wa quwwatan fil ahwal, supaya apa? Supaya dia menjadi penguat kita, penentram hati kita tatkala kita tertimpa musibah misalnya, atau menjadi menguatkan kita punya keadaan yang lemah, gundah. Orang kok pastilah orang yang namanya dihantam dengan beberapa keadaan pasti dia akan lemah. Tapi harus kita punya teman yang bisa menguatkan jantung hati kita, yang bisa menguatkan jiwa kita. Sudah, tidak usah kacau dia punya hati. Bagaimanapun juga orang itu semua lika-likunya harus begitu. Jadi kita harus punya teman begitu, anak-anak. Jadi tidak bisa kita hidup ini tidak bisa mulus terus, tidak bisa. Mau enak-enak terus tidak bisa. Itu bukan hidup kalau gitu itu ya. Di alam barzakh yang gitu nanti. Ya enggak? Ya enggak? Gitu ya. Kemudian wa minha at-tabarruk bimujarradid du'a, atau teman yang diambil berkahnya ketika dia berdoa. Kalau dia panjatkan doa, kita mengamini di belakang dia berdoa, yu'amin begitu, itu sudah jadi teman kita. Dari sisi agama itu, alhamdulillah saya punya teman. Siapa temanmu? Ahli doa namanya temannya. Wah, kalau doa gabul doanya. Ya enggak? Ya Allah, datangkan rezeki. Tiba-tiba enggak 1 jam orang ngasih kita rezeki. Ya enggak? Begitu. Alim dalam sisi agama dia pintar. Wa minha intidharu syafa'ah fil akhirah. Di antaranya teman yang bisa kita tunggu-tunggu nanti syafaatnya di akhirat. Ya enggak? Sebagian para salaf mengatakan, perbanyaklah kau punya teman, perbanyaklah saudara-saudaramu di dunia, istaghfiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atan. Karena setiap mukmin itu pasti akan memberikan pertolongan kepada mukmin yang lain. Fala'allaka tadkhulu fi syafa'ati akhik. Barangkali kalau kau berteman dengan dia, nanti di akhirat dia akan jadi penolongmu. Atau barangkali engkau ada di bawah tanggungan pertolongan temanmu atau sahabatmu. Jadi kata sebagian ulama itu, orang itu kadang-kadang meremehkan orang lain, dia tidak tahu kedudukannya, kelak nanti di hari kiamat yang dia remehkan, yang dia rendahkan, yang dia diskreditkan, yang dia kucilkan, yang dia kambing hitamkan, ternyata dia adalah penolong syafaat kita nanti, pemberi syafaat kita nanti di akhirat. Nah, kita malu sendiri nanti. Ya Allah, ternyata inti tuh syafi'na. Ya. Diriwayatkan fi gharibit tafsir, diriwayatkan dalam tafsir yang gharib ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihati wa yaziduhum min fadlih. Dan dia yang memperkenankan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan dia menambahkan mereka dari sisinya keutamaan-keutamaannya. Siapa itu dia? Allah maksudnya. Allah memperkenankan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan menambah orang yang beriman dan beramal soleh tadi apa? Karunia-Nya Allah Ta'ala. Yang dimaksud adalah yusyafi'uhum fi ikhwanihim. Min fadlih ini maksudnya adalah yusyafi'uhum fi ikhwanihim. Allah memperkenankan doanya orang beriman dan beramal soleh, ditambah lagi sama Allah Ta'ala dari fadlnya Allah apa? Dia bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya. Nah, ini kita duga-duga ini. Fayudkhiluhumul jannah ma'ahum, lalu Allah Ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam surga bersama dengan teman-temanmu yang memberikan syafaat ini tadi. Sehingga dikatakan idza ghufira lil abdi syuffi'a fi ikhwanihi. Kalau seorang hamba itu sudah diampuni dosanya oleh Allah, maka dia bisa diperkenankan, diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya, kepada saudara-saudaranya. Makanya kalau orang mukmin meninggal lalu disolatkan oleh 40 orang atau lebih, atau paling tidak 3 shaf begitu ya, maka dia mendapatkan syafaat, maka dia mendapatkan ampunan dosa dari Allah Ta'ala. Kalau dia sudah mendapat ampunan dosa dari Allah Ta'ala, berarti dia wali. Kalau kita nyolatkan wali, berarti kita diampuni sama Allah dosa kita. Jadi perbanyaklah kita kalau nyolatkan jenazah itu yang banyak, jangan 1-2, yang banyak. Soalnya ada yang meninggal, sholatkan. Yang penting muslim. Jangan kok pingho mati disolatkan, jangan. Ya, yang penting muslim, mukmin, apalagi dia soleh, alim gitu ya. Walidzalika hatha jama'atun minas salafi ala suhbah. Karena itulah kemudian segolongan para sahabat itu menganjurkan untuk banyak berteman
berjinak-jinak, bersahabat, berkasih sayang, berkumpul kepada mereka. La turafiq wa tashab fil khaligah siwahum. Ya enggak? Fannahum qawm mahat fil bariyah kamahum qawm yarda rabbuna min ridahum fasa' fima sa'u washrab ma'al qawm ma'ahum. Jadi kita gitu. Allah itu ridha kalau mereka ridha. Ya, maka jalani, kakimu jalankan, usahakan kakimu datang ke tempat-tempat di majlis ketika mereka minum minum airnya mereka, maka kau ikut minum airnya mereka juga. Ketika mereka minum teh, kau minum teh. Ketika kau minum kopi, mereka minum kopi, kau minum kopi. Ini caranya salaf kan gitu, ya enggak? Apa yang diminum sama orang tuanya, anak santrinya ikut minum. Apa yang diminum sama kiainya, santrinya ikut minum. Itu keuntungannya santri sama kiai itu begitu. Dalam jajaran Nahdlatul Ulama itu kan begitu ajarannya. Ya enggak, Mbah Hasyim itu. Dalam jajarannya habaib barang kan diatur begitu. Supaya ada keserasian antara kiai dengan santrinya. Kiainya ngomong gini, santrinya juga harus ikut ngomong seperti apa yang diomongkan kiainya. Gak boleh menyele, gak boleh. Bahkan sholatnya kiainya harus diikuti. Mau kitabnya ngomong lain, kiainya ngomong gitu, ya itu yang diikuti. Itulah. Jadi beda kiai, beda. Walaupun kitab secara teori kita tidak mungkin kiai akan nyalahi kitab, tidak mungkin. Kiainya alim kok, habibnya alim, gurunya alim, tidak mungkin nyalahi kitab. Kan gitu. Kayak Habib Umar, alamah, tidak mungkin Habib Umar nyalahi kitab Ihya Ulumuddin, tidak mungkin. Atau Ibn Hajar atau Imam Ramli, tidak mungkin. Bisa jadi yang kita fahami tentang fatwa Imam Ibn Hajar dan fatwa Imam Ramli tidak seperti yang difahami oleh beliau-beliau. Kan gitu. Karena beliau-beliau lebih bahar ilmunya, lebih lautan. Nah, sama. Wa karihul uzlata wal infirad, mereka tidak suka dengan kita mengasingkan diri dan menyendiri. Enggak mau kumpul. Daripada kau sendiri, enggak, ini kan banyak orang dosa. Ya jangan pilih orang yang dosa, orang yang soleh masih banyak. Ya kalau kau pilih orang dosa, kau jadi ikut dosa nanti. Duduk sama orang yang tidak pernah berdosa sama Allah. Kalaupun dosa, mereka langsung taubat sama Allah. Duduk sama mereka, nah itu. Maksudnya itu, orang kadang memahami naumus shaim ibadah. Ya enggak? Naumu apa? Apa artinya? Ibadah. Naumus shaim ibadah. Lalu tidur terus. Ya enggak, daripada kau ngerasani orang lebih baik tidur. Tapi daripada kau tidur lebih baik ibadah. Lebih baik deres ilmu, ya enggak? Lebih baik kau i'tikaf di masjid, lebih baik kau ngajar orang yang enggak tahu hukum Islam. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah, itu yang begitu. Ya, hadis itu enggak bisa difahami apa katanya hadis, enggak bisa. Jangan kayak Wahabi enggak memahami apa hadis yang itu letterlek. Itu Wahabi. HTI Wahabi memahaminya mak gitu tok, nggak paham apa-apa, ya sudah itu, ya enggak, nggak kemana-mana. Nah kita nggak boleh gitu, ya. Kita ini ahli sunnah wal jamaah, muslim la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini punya guru. Orang mukmin itu harus punya guru. Di mana dia harus bekerja, punya guru. Di mana dia apalagi dia harus belajar, harus punya guru. Fahadhihi fawaidu, inilah beberapa faedah, tastad'i kullu faidatin, yang mana setiap faedah itu akan menggait, akan menarik syarat-syarat atau akan mencapai syurut-syurut la tahsulu illa biha, yang tidak mungkin didapat itu faedah kecuali dengan menjalankan syarat-syaratnya, wala yakhfa tafsiluha amma 'alal jumlah. Nam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu amma 'alal jumlati fayanbaghi an yakuna fi man tu'athiru suhbatu khamsu khisalin an yakuna akilan husnal khuluqi ghairu fasikin wala mubtadi'in wala harisin 'ala dunya. Ammal aqlu fa huwa ra'sul mali wa wal aslu fala khaira fi suhbatil ahmaqi fa ilal wahsyati wal qati'ati tarji'u aqibatuha wa in tawalat. Qala Ali radhiyallahu anhu fala tasab aqal jahli wa iyyaka wa iyyahu fa kam min jahilin arda haliman hina akhahu yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma syahu
ولشيء من الشيء مقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه كيف والأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك وإعانتك من حيث لا يدري ولذلك قال الشاعر إني لا آمن من عدو آكل وأخاف خلا يعتريه جنون فالعقل فن واحد وطريقه أدري فأرشد والجنون فنون ولذلك قيل مقاطعة الأحمق قربان إلى الله وقال الثوري النظر إلى وجه الأحمق خطيئة مكتوبة ونعني بالعقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه إما بنفسه وإما إذا فهم وعلم وأما حسن الخلق فلا بد منه إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليه ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن أطاع هواه وخالف ما هو المعلوم عنده لأجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه فلا خير في صحبته وأما الفاسق المصر على الفسق فلا فائدة في صحبته لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلته ولا يوثق بصداقته بل يتغير بتغير الأغراض وقد قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وقال تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه وقال تعالى فأعرض ومن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا وقال واتبع سبيل من أناب إليه وفي مفهوم ذلك زجر عن الفاسق. Lalu alal jumlah, adapun secara global, secara garis besar, fayam bagi an yakuna fi man tu'thiru, bukan tu'thiru suhbatahu khamsa khisalin. Maka seyogianya engkau harus mendahulukan untuk mengambil sahabat itu jika dia punya 5 sifat. Tu'thiru suhbatahu khamsu khisalin, engkau harus mempunyai prioritas. Ya, engkau harus mempunyai punya satu sisi untuk mengutamakan mengambil sahabat atau seorang teman itu kalau dia punya 5 sifat. Yang pertama, an yakuna aqilan. Hendaknya seorang teman itu adalah orang yang berakal, jangan orang yang gila dia berteman. Ya, enggak waras, ya. Pencak dendang di stop lamp jadi temannya inti. Ya enggak, intinya ikut enggak waras nanti. Enggak boleh. Harus yang waras, yang berakal. Ya, menempatkan sesuatu. Orang berakal itu bukan yang pintar berpikir atau punya ide, karena banyak orang-orang yang berakal akhirnya dia mencelakakan dirinya sendiri. Ya enggak, yang berakal itu adalah bisa menempatkan sesuatu di tempatnya, bisa berkata sesuatu di tempatnya. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Setiap tempat ada bahasa yang harus disampaikan, dan setiap bahasa tentunya punya tempat di mana dia harus menyampaikan. An yakuna aqilan, hendaknya dia adalah orang yang berakal. Hasanal khuluqi, hendaknya dia adalah orang yang akhlaknya baik. Ghaira fasiqin, bukan orang fasik. Fasik itu adalah orang muslim yang maksiat sama Allah, itu fasik. Wala mubtadi'in, bukan tukang bid'ah. Wala harisin ala dunya, dan bukan orang yang tamak sama dunia. Tamak sama pangkat, tamak sama harta, tamak sama kedudukan. Amal aqlu fahuwa ra'sul mal. Adapun yang akal ini adalah karena akal ini merupakan modal utama. Ra'sul mal. Wa wal aslu fala khaira fi suhbatil ahmaq. Maka tidak ada kebaikan saat kita bersahabat dengan orang yang pandir, dengan orang yang dungu, yang bodoh. Ya. Ahmak itu bodoh, pandir. Dikasih tahu ini warnanya coklat, enggak, ini warnanya krem. Ya enggak. Coklat ini, enggak, ini krem ini. Ente ngerti warna enggak? Enggak ngerti anak. Lah kok ngeyel ini? Itu namanya ahmak. Itu ahmak namanya. Ya enggak. Ini warnanya ini, enggak mau. Ini yang betul itu begini. Rasulullah itu adalah seorang nabi, rasul yang utama, yang alim, yang soleh, yang mana dia adalah keutamaannya di atas para nabi-nabi yang lain dan para rasul yang lain. Enggak, ya kan? Tunjukkan dalilnya, enggak percaya anak. Kunut itu ada dalilnya, enggak ada dalilnya. Ini loh ada dalilnya, ini buatan ente, ini dalilnya. Ada ahmak namanya. Kalau orang ahmak ini jangan diajak sahabat, tidak ada gunanya. Fa'ilal wahsyah wal qati'ah tarji'u aqibatuha. Nanti ketika kau bersahabat dengan dia, kau akan dibikin jengkel.
kau akan dibikin nanti putus hubunganmu sama dia, persahabatanmu, yang akhirnya wa in talat, ya. Qala Ali radhiyallahu anhu, fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Jangan kau bersahabat, ya, jangan kau mengambil sahabat orang-orang yang bodoh. Hati-hati, jaga dirimu, jauhi kamu dari dia. Fakam min jahilin arda, berapa banyak orang yang bodoh itu, arda haliman hina akhahu, dia seakan-akan menampakkan kesantunannya ketika dia mengambil sahabat dengan kamu. Yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma'asyahu. Dia akan dinilai nanti, ya, seseorang itu akan dinilai dengan temannya. Kalau temannya baik, dia baik. Kalau temannya jahat, dia jahat. Anil mar'i la tasal apa? Wasal an garinihi fakullu bil muqarini yaktadi. Teman itu sama temannya akan mengikuti. Wali syai'i minasyai'i maqayisun wa ashbahu. Sama sesuatu benda dengan benda itu kalau disepadankan begini, kalau memang cocok, dia cocok. Oh, pas ini, ya enggak? Seperti mic ini. Kalau tempatnya ini enggak masuk ke sini, jadi ini bukan tempatnya. Ya kan? Nah, begitu pula dengan tutup bolpen ini. Kalau tutup bolpen ini bukan miliknya bolpen tersebut, mau dimasukkan tekan-tekan kayak apa, enggak bisa masuk dia. Lepas terus dia. Ya, sama dengannya teman begitu, wali syai'i li syai'i, ya, baqayisu wa asbahu, pasti ada ukurannya. Lubang kunci kalau bukan punyanya, enggak bisa mau diokrek-korek kayak apa, enggak bisa, patah kuncinya. Ya, walil qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqahu, itu perumpamaan halnya sesuatu dengan sesuatu itu ada maqayis, ada ukuran samanya. Ketika engkau sepadankan, ketika engkau akan dekatkan, begitu pula halnya hati dengan hati itu juga menunjukkan kesepadanan ketika dia bertemu. Ketika dia bertemu, anak kok cocok sama ente, ya, padahal anak belum lama jumpa sama ente. Iya, anak juga senang sama ente. Walil qalbi 'alal qalbi, ya, berarti kan hatimu sama hatinya dia dalilun hina yalqahu, ada sifat penunjuk. Ketika aku bertemu, apa yang terdapat? Benci, ya berarti memang hatimu sama hatinya dia nggak cocok. Cinta, ya berarti hatimu sama hatinya dia ada kecocokan. Ya, tergantung bagaimana kita. Kaifa wal ahmaq qad yadurruka wa huwa yuridu naf'aka wa i'anatak. Bagaimana tidak? Orang yang bodoh itu akan mencelakakan kamu. Pada intinya dia akan mencelakakan kamu, padahal dengan sementara waktu dia mengambil manfaatmu atau minta pertolongan dengan kamu, tapi dia dari hal di mana dia tidak tahu. Ya, nah, karena itulah dikatakan dia seakan-akan berkawan dengan kamu, ngambil manfaatmu, tapi kalau dia sudah dapat apa yang menjadi tujuan dan maksudnya, kamu dipukul dari belakang, ditikam. Itu ahmak. Orang bodoh jangan diajak kawan. Bahkan katanya sebagian salihin, jangan pernah berkawan dengan orang yang pernah muqata'ah dengan saudaranya atau dengan kawannya, dengan sahabatnya. Kalau kau tetap ngeyel berkawan dengan dia, kau akan muqata'ah dengan dia. Jadi jangan berkawan, jangan bersahabat dengan orang yang putus hubungan dengan saudaranya, dengan orang tuanya, atau dengan temannya, dengan saudaranya, atau dengan orang tuanya, atau dengan temannya. Bisanya tahu dari mana Ustadz? Ya nanti kan kelihatan dalam hidup bermasyarakat. Ya, dia sama temannya, misalnya saudaranya datang, kiki akhuk, akhi ada, ya Allah, sudah Ustadz, jangan nyebut akhi Ustadz. Nah, berarti hati-hati nanti sama aku. Kalau anak berkawan sama dia bagaimana? Ya jangan ngomong gitu. Sudah, itu sudah ngambil satu sikap. Kalau sama saudaranya saja dia sudah nggak bisa akur, apalagi sama ente. Gitu, sama orang tuanya saja dia nggak bisa bersikap sopan dan birrul walidain, apalagi sama ente. Nah, hati-hati. Jadi kita harus mengambil satu ancang-ancang, waspada. Berkawan boleh, tapi dengan orang yang baik. Sebagian syair mengatakan, inni la amanu min aduwin aqilin. Saya sungguh merasa aman jika saya punya seorang musuh tapi dia berakal. Wa akhafu khillan ya'tarihi jununu. Tapi saya takut, khawatir. Kalau saya punya khillan, punya sahabat akrab dekat saya, ya'tarihi jununu, yang tertimpa dengan gila, punya penyakit gila dia, ya gila harta, ya gila pangkat, ya gila kedudukan.
Fal aqlu fannun wahidun wa tariqahu, akal itu disiplinnya cuma satu, fannya cuma satu, akal itu fokusnya satu. Orang berakal itu dia punya keahlian satu bidang. Wa tariqahu adri, dan jalannya pasti kita tahu. Fa arsudu, kita akan tuju dia. Saya ingin jadi orang berakal, duduk di pesantren yang baik, belajar yang baik, akhlak yang bagus, kelak kau akan jadi orang berakal dan alim. Ya. Wal jununu fununu, tapi kalau kau ingin menjadi orang gila itu banyak macamnya. Gila itu banyak macamnya, ada yang edan gini, ada yang edan gitu. Ada orang edan nggak pakai kopiah, ada orang edan nggak pakai baju, ada orang edan pakai sabuk nggak pakai celana. Pakai sabuk, setil sabuk ya, tapi nggak pakai celana. Wal jununu fununu. Walidzalika gila mughata'atul ahmaq gurbanun ilallah. Karena itu dikatakan oleh para ulama, putus hubungan dengan orang bodoh itu satu hal pendekatan dirimu kepada Allah. Nah, itu ibadah artinya. Ya. Tapi diputus di sini bukan berarti diputus sama sekali, tidak. Ya diputus dalam arti kata perkawanan akrabnya. Ya kita salaman, ketemu dia salaman. Jangan najis. Tidak gitu. Itu enggak, ya. Imam Thawri mengatakan an-nadharu ila wajhil ahmaq khati'atun maktubah. Melihat wajahnya orang bodoh itu adalah satu kesalahan yang sudah tertulis di dahimu. Hari ini kau berbuat kesalahan, apa? Kau ketemu sama orang bodoh. Jangan banyak jumpa sama orang bodoh. Jumpa sama orang pemarah, kau jadi pemarah. Jumpa sama orang alim, kau jadi alim. Jumpa sama orang bodoh, kau jadi bodoh. Jumpa sama orang yang tarikus sholat, kau akan meninggalkan sholat. Jumpa sama orang yang aqlil walidain, kau akan juga begitu. Ya, hanya melihat saja kau akan ketularan. Wa na'ni bil aqil, yang saya maksud dengan yang berakal adalah alladzi yafhamul umura ala ma hiya alaih. Dia yang memahami perkara-perkara yang selayaknya perkara itu ditempatkan di tempatnya. Seperti misalnya, kau ingin bertanya fikih, Ustaz saya ingin bertanya fikih, kebetulan ada ahli fikih datang di hall Solo misalnya. Mesti acara hall ini. Ustaz anak ingin bertanya, bagus pertanyaanmu fikih bukan pertanyaan ngawur. Cuman ketika ini engkau tidak menempatkan pertanyaan itu di tempatnya. Berarti engkau adalah kategori junun. Ketularan ketularan junnahnya. Ketularan jununnya sama orang yang junun. Loh kan saya tanyanya baik-baik Ustaz. Ya, tapi bukan di tempatnya. Nanti bubar hall, waktu makan atau pas di rumah tanya. Enggak apa-apa, atau di hotelnya. Imma binafsihi wa imma idza fuhima wa ulim. Baik dia bisa menempatkan, memahami perkara-perkara itu untuk dirinya sendiri, wa imma bisa jadi idza fuhima ulima. Jika dia bisa difahami, dia akan diajarkan. Dia memahami sesuatu, dia akan mengajarkan sesuatu yang dia pahami kepada orang lain, mengikuti ukuran orang yang bertanya. Begitu. Ini yang bertanya, tanya dulu, kayak dokter itu loh, ya. Dokter itu ketika dia akan memberikan satu dosis obat, tanya dulu berapa umurnya, berapa timbangannya, berapa berat badannya, berapa tingginya, ya enggak? Tensi darahnya berapa? Ya, ada keluhan sakit mah enggak? Kan dokter tanya begitu. Itu namanya dokter berakal. Kalau dokter tidak berakal, kasih obat, mutar orang ini. Ya enggak? Apa itu namanya? Interaksi obat. Ya enggak? Kan banyak terjadi sekarang interaksi obat di mana-mana. Itu karena dia enggak berakal. Salah-salah ngasih obatnya. Malpraktek. Enggak boleh itu. Wa amma husnul khuluq, adapun sahabat kita yang berakhlak baik, fala budda minhu, ya husnul khuluq ini kan masdarnya. Kalau yang di atas tadi adalah anyakuna aqilan hasanal khuluq, ya. Kalau ini kan husnul khuluq masdarnya. Akhlak yang baik itu fala budda minhu, harus, setiap orang harus punya, tidak hanya teman kita saja, kita pun harus punya akhlak ini. Idrubba aqilin yudrikul asya'a ala ma hiya alaihi. Karena banyak orang berakal itu bisa memahami sesuatu di tempatnya, sesuai dengan jalurnya. Ya. Walakin idza ghalabahu ghadabun aw syahwatun. Tapi kalau sudah orang berakal itu kemudian dia dikuasai oleh angkara murkanya, dikuasai oleh nafsu syahwatnya dia, au bukhlun au jubnun,
atau dikuasai oleh sifat bakhilnya atau sifat penakutnya. Jubnun itu penakut atau pecundang atau ya orang yang jireh gitu. Reka-rekanya berani. Ana berani kok. Coba ngadepi. Nanti saya Ustaz. Ada jaban namanya. Ya enggak? Jaban. Kayak Abu Sufyan dulu sebelum masuk Islam, saya berani ngadepi Muhammad. Tak takut saya. Ya hadapi. Berani dan hadapi. Berani hadapi. Begitu lihat Nabi Muhammad, saya nanti dulu. Ini belum waktunya saya ngadepi Muhammad ini. Jaban nanti. Pecundang. Kalau ente berani ngadepi Rasulullah. Ya enggak? Rasulullah enggak takut dengan siapa-siapa. Mau siapa yang di hadapannya Rasulullah enggak takut beliau. Ya, kalau dia sudah dikuasai dengan angkara murkanya, dikuasai oleh nafsu syahwatnya, dikuasai oleh sifat bakhilnya atau hawa, dia akan ngikuti nafsunya. Hatta akil. Orang berakal itu kalau sudah begitu takut. Katanya Kiai Zainuddin MZ almarhum itu mengatakan apa? Oh kiai alim di podium. Alim dia, alim di podium, masya Allah bisa ceramah, hadis keluar, ayat Quran keluar, hikam ulama keluar, pulang dibentak istrinya jadi goblok. Dari mana? Bahlul. Atau hawa, ya enggak? Begitu pula dengan halnya dengan orang akil alim ini, kalau sudah dikuasai dengan angkara murkanya, marah-marah, syahwat yang naik, goblok dia. Ya. Dia akan nuruti hawa nafsunya. Wa khalafa ma huwal ma'lum indahu, dia akan menyimpang dan akan menyeleweng dari ilmu yang sudah dia ketahui. Ini kan haram ini ya Ustaz, tidak boleh. Iyalah ana khilaf ana ya apa? Karena dia sudah nafsu syahwat yang naik ya. Li'ajzihi an qahri sifatihi, karena dia enggak mampu untuk menundukkan sifat itu semuanya. Wa taqwimi akhlaqihi, tidak mampu untuk meluruskan akhlaknya. Fala khaira fi suhbatihi, maka orang seperti ini hatta berakal tapi kalau enggak punya akhlak yang baik jangan diajak sahabat. Hatta akil. Wa amal fasiqul musirru 'alal fisqi, adapun orang fasik yang selalu berbuat kefasikan, fala faidata fi suhbatihi, maka enggak ada faedahnya kita bersahabat dengan dia. Li'anna man yakhafullaha la yasirru 'ala kabiratin, karena orang yang takut sama Allah itu enggak mungkin terus menerus berbuat dosa besar. Wa man la yakhafullah la tu'man ghailatuhu, dan siapa orang yang tidak takut kepada Allah Ta'ala maka tidak akan bisa dikatakan aman atau enggak bisa dikatakan dijamin lah, akan kejahatannya enggak bisa terjamin ya, pasti dia berbuat jahat. Wala yuthiqu bi shadaqatihi, dan jangan wala yuthaqu bi shadaqatihi, dan jangan dipercaya akan sedekahnya, persahabatannya. Enggak usah dipercaya. Ana sahabatnya ente ya akhi, ana fadol, ana akan tuntun inti ke surga, wa inti nuntun ana ke surga. Gombal mukio ini. Ya, jangan dipercaya ini. Mukidi ini. Ya enggak, ini mukidi ini. Ya enggak. Bal yataghayyar bi taghayyuril aghrad. Bahkan dia bisa berubah dengan perubahan tujuannya. Kalau dia sudah dapat tujuannya, ini ditinggal. Ini ditinggal. Nah, itulah. Jadi pentingnya orang zaman sekarang ini jangan nyerongot sama kedudukan. Memang kedudukan itu menggiurkan, prospeknya cerah. Tapi jangan situ. Hati-hati ini, ya. Ini kau bisa digeret nanti. Jadi akhirnya kau nggak punya prinsip yang baik. Ya, sudah dudukkan dirimu sebagai seorang alim saja sudah cukup. Ya, nggak usah jadi camat, nggak usah jadi lurah, nggak usah jadi polisi, nggak usah jadi tentara, nggak usah jadi apapun. Jadilah kau seorang ustadz yang alim soleh. Dihargai orang kok. Gak usah jadi sana sini, gak usah, ya, gak usah kepingin kau diangkat jadi naik di podium, kemudian kau bersorak-sorai orang ada di atas panggung, gak usah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan-janganlah kau mentaati orang yang sudah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, justru malah dia memperturutkan hawa nafsunya. Allah Taala juga berfirman, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawa. Allah berfirman di ayat yang lain, fa'arid amman tawalla an dzikrina, palingkan wajahmu dari orang-orang yang tidak mau mengingat nama kami, walam yurid illa hayatad dunya, dan mereka tidak menghendaki kehidupan kecuali hanya kehidupan dunia. Yang penting senang dulu, yang penting kan kerja Ustaz, orang kerja, saya bisa mewah, punya mobil, kan gagah Ustaz.
Hati-hati orang seperti ini, ya. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wattabi' sabila man anaba ilayya, ikuti jalannya orang-orang yang pulang ke tempat kami atau orang yang taubat kepada kami. Wa fi mafhumi dzalika zajrun 'anil fasiq. Ini ada semacam seperti isyarat kita disuruh mencegah diri dari bersahabat dengan orang-orang yang fasik, ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan berbicara tentang siapa mubtadi' ini, ya enggak? Siapa sesungguhnya orang tukang-tukang bid'ah ini? Ini kan zaman-zaman sekarang ini kan zaman serba tidak jelas. Sebagian orang-orang tua di tempat-tempat kita ini mengatakan sudah lebih baik kamu ada di dalam rumah. Itu yang dimaksud, betul itu. Lebih baik kalau ada di dalam rumah itu betul. Tapi bukan berarti kita ngunci kamar, ngunci rumah, nggak mau ketemu orang, ya enggak gitu. Bukan itu mafhumnya. Kalau mafhumnya kayak gitu, nggak ada bedanya sama orang di luar aswaja tadi. Ya enggak, mafhumnya cuma letterlock hadis ini tak boleh, ini tak boleh, tak mau, hanya ini saja. Katanya Habib Umar, ya ahmak, ya ablah, kata Habib, ya enggak? Hei orang yang bodoh, hei orang yang dungu. Bukan gitu. Memahami ayat itu ada tafsirnya, memahami hadis itu ada syarahnya, memahami hukum itu ada fatwanya, gitu loh, macam-macam, ya. Tentunya arah fatwa, tafsir Quran, syarah hadis kepada orang-orang yang ada di kredibilitasnya. Gak boleh yang sekarang ini yang ditanya hukum ini artis. Ya kan repot sekarang ini. Menurut antum bagaimana ini tentang hukum orang haji musim pandemi? Yang ditanya artis ini. Ya kalau menurut saya ya begini, menurut saya lagi. Tak pula dia sudah fiin, ya enggak? Kayak Imam Ghazali wala kayak Imam Syafi'i. Gak boleh. Yang tanya yang salah, yang jawab artis, ya keliru-keliru no. Latar belakang ilmu ndak punya, guru ndak ada, buka aurat iya, ditanya hukum, ditanya fatwa. Tapi ini akalnya orang ini. Tak boleh. Ini zaman seperti ini. Bukan berarti kita terus kemudian kunci rumah. Ini dosa kalau orang kayak kita, kamu orang tahu hukum kayak gini berhenti, mengingkem dosa. Akhirnya orang-orang yang jahil di sana mengatakan apa yang difatwakan artis ini benar. Ya enggak? Banyaknya kebobrokan di satu bangsa ini karena diamnya orang alim. Bukan karena tidak ada gerakan, karena diamnya orang alim. Bukan karena reaksi dan apa itu namanya? Actionnya orang-orang jahil, bukan. Tapi karena diamnya orang alim, tidak boleh diem. Orang alim kayak antum-antum ini nanti insya Allah jadi kiai, jadi habaib yang alim, tidak boleh diem. Lihat-lihat kayak gini, harus segera dirubah, tapi dengan cara yang santun, tidak dengan cara yang kasar, apa dengan cara yang apa itu namanya amoral, radikal, enggak, ya. Dan kalau ada sesuatu yang apa ada di depan mata itu sesuatu yang apa itu namanya berita yang tidak enak atau apa itu namanya sesuatu ahwal, keadaan-keadaan yang tidak engkau inginkan, engkau harus baca dulu, dibaca dulu, ya. Makanya betul kata Pak Harto dulu, ojo dadi kagetan. Pak Harto itu pernah dawuh, jangan jadi orang suka terkejut, jangan suka jadi orang terkejut, apa-apa itu jangan kaget. Loh, tidak ada gunanya, ya enggak. Jangan jadi kagetan, jadi orang itu berpikir, ini apa ini, gitu loh, ya. Ustaz dulu ya gitu, tapi sekarang setelah kemudian membaca segala sesuatunya ada di depan mata ini, oh tidak boleh kagetan ternyata, gitu loh. Oh ini keadaan yang dihadapi depannya apa nih? Begini. Nanti dulu, apa faedahnya? Anda tanya sama dia, apa faedahnya buat Anda? Apa keuntungannya buat Anda dalam urusan akhirat? Apa faedahnya buat Anda dalam urusan akhirat? Apa kerugian Anda? Jadi harus membaca dia. Apalagi dia tokoh, apalagi dia ustadz, apalagi dia pandangan umat, apalagi dia muqtadabih, diikuti fatwa-fatwanya oleh umat. Harus hati-hati betul. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Ya, karena itu penting buat kita untuk menyikapi segala sesuatu itu harus dibaca dulu. Ada berita yang sampai ke kita, Ustadz ini katanya antum apa katanya orang-orang ini begini. Menurut antum bagaimana Ustadz? Siapa yang nyampaikan?
Ada Ustaz, anak dengar Ustaz. Dari mana? Di YouTube Ustaz. Apa YouTube-nya? Enggak semua yang harus dari YouTube harus kau dengarkan. Siapa yang ngomong gitu itu? Ini. Coba saya mau lihat dulu. Tanyakan dulu. Jadi kalau orang yang gegabah, dia akan mengatakan, iya betul juga itu. Yang dari YouTube ya. Siapa yang ngomong? Fulan Ustaz. Ya itu kayak gini nih loh. Ini kayak gini nih, sekarang harus begini, harus sikapnya itu begini. Hancur orang ini. Ya enggak? Ditangkap polisi. Besok telepon dia. Ustaz, kenapa? Anda di penjara Ustaz gara-gara fatwanya antum Ustaz. Nah, ente yang kena, dikeret nanti. Boleh. Jadi apa-apa harus dibaca dulu. Dari mana kau dapatkan berita ini, nak? Itu. Kayak tadi ada seorang notaris datang sama Ustaz. Ustaz, nah ini ada satu masalah begini. Menurut antum bagaimana Ustaz? Di mana masalahnya? Di sini Ustaz. Nah, ada enggak orang di sana yang bisa antum datangi? Siapa Ustaz ya? Di mana tempatnya? Di Jogja Ustaz. Nah, coba antum datangi, ada di sana ada Ustaz Habibi Al-Attas, ada Sayyidi Baragbah. Ya enggak? Ada Ustaz Fulan, ada Ustaz Fulan, ada Ustaz Fulan, ada Ustaz Fulan, ada Habib Saleh Al-Jufri yang seorang ngajar. Habib Saleh bin Abdurrahman ya, Al-Jufri ya. Nah, itu tanyakan sama beliau. Mungkin beliau lebih paham ya, innal insana adra bi ghadra baitih katanya. Manusia itu lebih tahu petang rumahnya. Gelapnya rumahnya dia lebih paham. Bi ghadra itu kan gelap. Innal insana adra lebih tahu, alam, adra bi ghadra baitih. Nah, coba itu tanyakan sama mereka yang ada di sana, tanyakan dulu supaya mereka bertanya. Kira-kira sikapnya bagaimana? Mereka akan bertanya. Karena mereka adalah orang-orang berakal. Gak gegabah. Gak boleh semua itu diambil dengan tindakan gegabah, ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga hati kita oleh Allah taala, dijaga langkah-langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya anak-anak santri Majelis Ta'lim Al-Hidayah dan santri-santri Riyadhul Jannah menjadi ulama amilin, auliya salihin, minal adqiya, ulama fuqaha nujaba ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan kepada mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu di jalan Allah taala, li ta'arud li nafahatillah wal ibtigha mardatillah taala wal ibtigha mardati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala mudah-mudahan menjadikan anak-anak kita dan para santri insyaallah qurrata ain li masyaikhihim wa qurrata ain li walidaihim wa qurrata ain li sayyidil mursalin wa khulafaihir rasyidin wa li aslafihim ajmain ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah.